Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara, dimanapun Anda semua berada. Bertemu lagi dengan Pak Dewaspodo di channel Tafsir Mimpi. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi ramalan Jongko Joyoboyo tentang Presiden Indonesia yang ke-8. Ini akan memberikan sudut pandang yang lain tentang siapakah kira-kira pemenang Pilpres 2024. Ramalan Joyoboyo yang dituangkan di dalam kitab Jongko Joyoboyo. Di dalam masyarakat kita banyak sekali yang mempercayainya. Hal ini terjadi karena ramalan-ramalan tersebut seringkali terbukti menjadi kenyataan. Di saat ini kita tidak akan membahas ramalan apa saja yang sudah terbukti menjadi kenyataan. Itu akan kita bahas di lain waktu. Kali ini kita akan fokus ramalan Prabu Joyoboyo, Ratu ing Panjalu, Kerajaan Kediri. Tentang siapa sajakah presiden-presiden yang akan memimpin di Indonesia, Ratu ning Tanah Jawa. Di dalam ramalan Jongko Joyoboyo, presiden pertama Indonesia diramalkan sebagai sosok Satrio Kinunjoro Murwaing Kuncoro. Ini merupakan ramalan juga yang sudah terbukti menjadi kenyataan. Presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, sang proklamator. Di dalam perjalanan hidupnya, ketika masih muda, pernah dipenjara oleh Belanda, pernah diasingkan. Bahkan di akhir masa jabatannya, kebebasannya dibatasi. Satrio Kinunjoro, yang artinya bolak-balik masuk penjara. Ramalan ini terbukti menjadi nyata. Murwaing Kuncoro, yang artinya mengharumkan nama bangsa Indonesia di luar negeri, di dunia, di penjuru dunia lain. Ini juga terbukti menjadi kenyataan. Presiden Soekarno mengharumkan negara dan bangsa Indonesia sampai ke pojok-pojok dunia. Namanya sangat harum dan sangat besar di luar negeri. Lalu selanjutnya yang kedua, Presiden Indonesia yang kedua diramalkan sebagai sosok Satrio Wibowo Kesampar Kesandung Pungkasane. Ini juga ramalan yang menjadi kenyataan. Presiden kedua kita, Presiden Soeharto, memiliki wibawa yang besar, Satrio Wibowo. Tetapi pada masa akhir jabatannya mendapatkan banyak rintangan, banyak yang menyerangnya, kesampar. Juga banyak mengalami rintangan di dalam hidupnya, kesandung ing pungkasane. Ada banyak yang memusuhi dan juga mengalami banyak rintangan di akhir masa jabatannya. Lalu selanjutnya yang ketiga, Presiden ketiga diramalkan sebagai sosok Satrio Jinumput Sumelo Atur. Ini juga menjadi kenyataan ramalan Sang Prabu Joyoboyo. Presiden kita B.J. Habibie merupakan Satrio Jinumput sebagai Satrio pengganti, karena Presiden Soeharto diturunkan oleh mahasiswa dan juga rakyat di tahun 1998. Dan Bapak Insinyur B.J. Habibie hanya menjabat dalam waktu yang sebentar. Sumelo Atur hanya memiliki waktu sebentar di dalam berbicara. Sumelo Atur juga bisa berarti, Sumelo bisa berarti sela-sela, hanya sebagai penyelah. Lalu selanjutnya Presiden yang keempat diramalkan oleh Prabu Joyoboyo sebagai Satrio Lelono Tobobroto lan Waskito. Ini juga terbukti menjadi kenyataan. Ternyata presiden kita yang keempat, Bapak Abdurrahman Wahid.
yang lebih terkenal disebut dengan Gus Dur. Di masa mudanya Gus Dur berkelana mencari ilmu ke sana kemari, bahkan sampai ke luar negeri. Hidupnya juga seolah-olah topo broto, hidup dalam keprihatinan, hidup dalam kesederhanaan tidak berlebihan. Bisa dikatakan Gus Dur salah satu presiden yang tidak berkelimpahan di dalam harta benda. Waskito Gus Dur dianggap juga memiliki kesaktian. Apa yang beliau ucapkan seringkali menjadi kenyataan. Bahkan banyak dipercayai sampai sekarang ramalan atau apapun yang pernah diucapkan oleh Gus Dur di masa yang lalu, di masa beliau masih sugeng, masih hidup. Lalu selanjutnya presiden yang kelima oleh Prabu Joyoboyo diramalkan sebagai satrio piningit trah rembesing madu. Ini juga menjadi kenyataan. Presiden kita yang kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Beliau menjadi presiden tidak diinginkan oleh penguasa sebelumnya. Beliau seolah-olah tersembunyi di masa yang lalu, dimusuhi oleh penguasa yang sebelumnya. Trah rembesing madu, keturunan orang besar. Ibu Megawati merupakan keturunan langsung dari Presiden Soekarno yang sudah tidak diragukan lagi kebesarannya. Lalu selanjutnya presiden yang keenam diramalkan oleh Prabu Joyoboyo sebagai satrio pambukaning gapura, satrio pamboyong, pambukaning gapura. Tan wenang lungguhi kloso kang gumelar. Ini juga terbukti menjadi kenyataan. Presiden kita yang keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lebih terkenal dengan sebutan SBY. Beliau menjadi presiden seolah-olah sebagai pembuka gerbang. Untuk pertama kalinya dipilih rakyat secara langsung. Ini merupakan pembuka gerbang di era reformasi, di era demokrasi, di mana presiden dipilih secara langsung. Tan wenang lungguhi utawa nglungguhna kloso kang gumelar. Beliau kesulitan mencari penerusnya, baik dari keturunannya ataupun dari kader-kadernya. Ini terjadi sampai sekarang. Lalu selanjutnya yang ketujuh. Presiden ketujuh diramalkan oleh Prabu Joyoboyo sebagai satrio pinandito kinasian wahyu nyigar tanah Jawa dadi loro. Ini juga terbukti menjadi kenyataan. Presiden ketujuh kita Presiden Joko Widodo atau yang lebih terkenal dengan sebutan Pak Jokowi. Beliau adalah salah satu presiden yang berasal dari rakyat kecil. Seolah-olah selalu mendapat keberuntungan. Kinasian wahyu. Menang pemilihan wali kota 2 kali. Pemilihan gubernur juga menang. Pemilihan pilpres juga menang 2 kali. Kinasian wahyu. Satrio Pinandito, apa yang dia ucapkan didengarkan oleh orang banyak, dipatuhi oleh orang banyak. Ini juga terbukti menjadi kenyataan. Apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi, banyak yang mematuhinya, baik rakyatnya ataupun bawahannya. Satrio sing nyigar tanah Jawa dadi loro, baik diakui atau tidak, keberadaan Presiden Jokowi menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukungnya tetapi ada juga yang memusuhinya. Seolah-olah tanah Jawa terbelah menjadi 2 antara yang pro dan yang kontra. Bahkan tidak hanya di Jawa, ini terjadi hampir di seluruh Nusantara, terbelah menjadi 2. Lalu selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Siapakah presiden yang ke-8? Ternyata ini tidak tercantum di dalam kitab Jongko Joyoboyo. Tetapi sampean tidak perlu kecewa karena ada ancer-ancernya. Presiden yang ke-8 dipercayai merupakan presiden yang tidak jauh dari presiden yang ke-7.
Ingat, tidak jauh. Tidak jauh ini bisa berarti watak dan kebiasaannya yang tidak jauh, sama-sama merakyat, dekat dengan rakyat. Atau bisa juga tidak jauh ini berarti ideologinya yang sama, wawasan kebangsaannya yang sama. Atau bisa juga tidak jauh ini bisa berarti asalnya tidak jauh dari presiden yang ketujuh, tempat kelahirannya tidak jauh dari presiden yang ketujuh. Tidak dicantumkannya presiden yang ke-8 dalam Jongkoboyo ini banyak diartikan oleh budayawan, sejarawan, dan juga spiritualis Jawa. Sebagai pertanda, pertama, akan adanya perpindahan keraton dari Jawa ke pulau yang lain. Dan ini agaknya akan menjadi kenyataan karena ada rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Lalu yang kedua, tidak dicantumkannya raja yang ke-8, ini bisa berarti akan adanya perubahan besar-besaran di dalam masyarakat dan sistem pemerintahan kita. Lalu yang ketiga, ada juga yang mengatakan tidak dicantumkannya raja yang ke-8 atau presiden yang ke-8 itu bisa berarti pemimpin yang ke-8 bukan orang Jawa. Apa yang akan terjadi? Segera akan kita bisa saksikan bersama-sama setelah Pilpres 2024. Semoga saja siapapun yang menjadi presiden, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa memperjuangkan rakyatnya, pemimpin yang bisa mengharumkan nama Indonesia ke pelosok dunia seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Semoga bermanfaat, semoga menambah informasi Anda. Kalau ada benarnya, ini bukan kata saya, tetapi kata Jongko Joyoboyo. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara.